Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 mata kuliah aljabar vektor, kita masih membahas tentang ortogonalitas. Oke, ada 3 poin yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, basis ortogonal, kedua, basis ortonormal, yang ketiga, proses Gram-Schmidt. Kita bahas dulu untuk basis ortogonal. Ada teorema yang menyatakan bahwa kalau UV-nya ortogonal jika UV-nya itu harus sama dengan 0. Nah, untuk teorema yang pertama, jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, disebut himpunan ortogonal. Nah, di sini himpunannya kita sebut dengan himpunan H, disebut himpunan ortogonal. Dalam H ini terdapat himpunan H1 sampai dengan Hn. H ini bisa disebut dengan ortogonal jika untuk setiap pasang vektor-vektor yang berada dalam himpunan tersebut ortogonal. Jadi setiap HI ortogonal ke HJ dengan syarat I-nya tidak sama dengan J. Nah, di sini jika HI-nya, himpunan H-nya H1 sampai dengan H3, di mana H1 sampai dengan H3-nya merupakan vektor-vektor pada ruang Rn. Nah, di sini H himpunan ortogonalnya jika H1-nya H1 H2-nya sama dengan H1 H3-nya sampai dengan H1 HN itu sama dengan 0. Nah, himpunan H-nya untuk suatu himpunan ortogonal jika setiap vektor mempunyai norma 1 gitu ya, disebut ortonormal. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah misalkan kita punya himpunan H yang terdiri dari H1 sampai dengan Hn. Ini himpunan H ini disebut ortonormal jika untuk setiap pasang vektor HI-nya ortogonal ke Hj. Ya. Dengan I-nya tidak sama dengan J. Maka nanti panjang HI-nya sama dengan misalkan panjang HI1 sama dengan HI2 sama dengan sampai dengan HN itu sama dengan 1. Jadi kalau ortogonal dia harus 0, sedangkan kalau dia ortonormal dia harus sama dengan 1. Nah, di sini dari teorema ini, untuk mengubah himpunan ortogonal menjadi ortonormal, itu bisa kita gunakan cara dengan membagi setiap komponen vektor dengan norma vektornya. Gitu ya. Jadi kita bagi dengan norma vektornya masing-masing. Oke. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh, misalkan ada U1, himpunan U1-nya itu ada 1/2 dan min 1/2. Untuk U2-nya 1/2 dan 1/2. Nah, sekarang ada suatu S yang terdiri dari himpunan U1 dan U2 pada ruang R2, karena di sininya U1 dan U2 saja, maka ini R2. Apakah S itu merupakan himpunan ortogonal? Sekarang kita harus cek dulu. Kalau tadi mau kita sebutkan S ini adalah himpunan ortogonal, maka U1, U2-nya harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka dia bukan ortogonal. Oke, yang pertama kita kalikan dulu. Untuk U1 kali U2 itu sama dengan 0. Oke, berarti 1/2, 1/2 min ya, min 1/2 kita kalikan dengan 1/2, 1/2 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan, ditambah dengan ini kita kalikan ke sini.
itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh setengah ditambah dengan min setengah sama dengan 0. 0 sama dengan 0 di kedua ruas. Sehingga S-nya merupakan himpunan ortogonal. Oke, sekarang kita masuk ke basis ortonormal. Nah, kalau untuk basis ortonormal, kita punya teorema yang menyatakan jika ada suatu S di mana terdiri dari himpunan Q1 sampai dengan Qn adalah basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam V dan ada sembarang vektor U dalam V. Gitu ya. Maka kita akan punya nanti U-nya sama dengan U kalikan dengan Q, dikalikan dengan vektor Q lagi, ditambah dengan U Q2 dikalikan dengan Q2, ditambah dengan sampai dengan U Qn dikalikan Qn. Nah, buktinya bagaimana dalam teorema ini? Bukti dari teorema ini yang pertama ini kita punya karena S ini himpunan dari Q1 sampai Qn-nya suatu basis, maka bisa kita vektor U-nya dapat kita nyatakan sebagai vektor U sama dengan K1 kali Q1 ditambah dengan K2 Q2 ditambah dengan sampai dengan Kn Qn. Nah, kita tunjukkan bahwa Q1 Qi-nya itu merupakan U, Q1 dengan I-nya 1 sampai dengan N. Nah, sekarang untuk Q1-nya ini kita peroleh dari UK1 sama dengan dari sini ya. UK1 ditambah dengan UK2 ditambah dengan KN KN dikalikan dengan KI gitu, koma KI. Nah, sekarang kita kalikan K1 Q1 Q1 ini ya, K1 Q1 Q1 ditambah K2 Q2 Qi ditambah sampai dengan Kn Qn Qi. Ini sama dengan Ki. Karena apa? Karena S-nya basis ortonormal, maka Ki Qj-nya ya, ini I, ini I, yang ini J, Ki Qj-nya harus sama dengan 0. Sehingga untuk Ki-nya tidak sama dengan J dan Ki Qi-nya itu merupakan panjang dari Qi kuadrat sama dengan 1. Sehingga terbukti bahwa U Qi itu sama dengan Ki. Jadi kalau untuk ortonormal dia itu panjang vektornya itu harus sama dengan 1. Nah, ada teorema lagi yang menyatakan bahwa jika ada suatu S yang terdiri dari himpunan V1 sampai dengan Fn adalah basis ortogonal untuk setiap ruang vektor, maka kita akan menormalkan masing-masing dalam S yang akan menghasilkan basis ortonormal. Jadi kita mau mengubah basis ortogonal ke dalam basis ortonormal, di mana ada sebuah S ini yang terdiri dari himpunan V1 per panjang dari V1 sampai dengan Vn per panjang Vn. S ini, S bintang ini, kita sebut dengan basis ortonormal. Nah, sekarang kita ambil sembarang vektor U dalam V, kita nyatakan sebagai ada vektor U-nya sama dengan U, V1 per panjang V1 dikalikan dengan V1 panjang V1. Ditambah dengan U, V2 per panjang V2 kita kalikan dengan V2 per panjang V2. Sampai dengan apa? U, Fn per Fn dikalikan dengan Fn per panjang Fn. Nah, ini kita bisa keluarkan U-nya gitu ya. Kita bisa kalikan U dengan V1, U dengan V2, U dengan Fn. Nah, kita keluarkan nilai V-nya. Sehingga kita akan memiliki seperti ini. UV1 per panjang V1 kuadrat
dikali V1. Karena ini kali ini kan kuadrat, sehingga ini kuadrat. Penulisannya seperti itu. Oke, di sini kita lihat ada suatu vektor, di mana untuk vektor U ini akan sama dengan untuk vektor W ditambah dengan vektor W1 ditambah dengan vektor W2. Ya, jadi ini bisa kita lihat untuk vektor U-nya adalah penjumlahan dari W1 dan W2. Nah, untuk teorema 4, ini teorema proyeksi. Teorema proyeksi ini menyatakan bahwa jika ada W sembarang ruang subruang berdimensi, jadi berhingga 1 ruang hasikala kali dalam dari V, maka setiap vektor U-nya dalam V itu bisa kita nyatakan sebagai U sama dengan W1 ditambah W2. Ini ada kaitannya dengan teorema ketiga, di mana W1-nya itu berada di dalam W, dan W2-nya berada di dalam W juga, gitu ya. Nah, di sini W1-nya itu adalah proyeksi dari W pangkat U. Itu juga sama dengan proyeksi ortogonal untuk U pada W. Nah, sekarang jika kita mau mencari W2, berarti kan kita punya U-nya sama dengan W1. Karena kita kan dari ini ya. Kalau kita mencari W2 berarti U dikurang W1. Sama dengan proyeksi dari U-nya. Sedangkan kalau untuk kita cari proyeksi W pangkat U, berarti kita punya apa? Kita punya U dikurang proyeksi U. Gitu ya. Dari yang ini kita ini saja keluarkan proyeksi U-nya, W pangkat U berarti sisanya U dikurang proyeksi U. Nah, kalau kita mau cari proyeksi U, berarti kita punya U dikurang proyeksi W pangkat U. Sedangkan berarti kita punya U itu merupakan penjumlahan dari proyeksi W pangkat U ditambah dengan proyeksi U. Dari sini nanti Anda bisa mencari proyeksi W pangkat U, bisa mencari proyeksi U, bisa mencari U. Nah, untuk teorema kelima, ini menyatakan bahwa anggap W itu suatu subruang berdimensi terhingga, suatu ruang hasil kali dalam V. Nah, untuk poin pertama, jika ada himpunan Q1 sampai dengan Qn, dia basis ortonormal untuk W, dan untuk sembarang vektor di dalam V, maka kita akan punya proyeksi dari W pangkat U-nya, itu akan sama dengan U Q1 dikali Q1, U Q2 kali Q2, sampai dengan U Qn dikali Qn. Yang kedua, jika kalau ada himpunan V1 sampai dengan Fn, basis ortogonal untuk W dan untuk U sembarang vektor dalam V, maka kita punya proyeksi W pangkat U-nya adalah U V1 per panjang dari V1 kuadrat kali V1 ditambah dengan U V2 per panjang V2 kuadrat dikali V2 sampai dengan U Fn per V2n kuadrat pangkat dikali Fn. Nah, sebenarnya ini merupakan kesimpulan dari teorema-teorema sebelumnya. Oke, untuk masuk kita ke contoh, di sini kita punya U1, U2, U3. Sekarang kita lihat apakah B merupakan basis ortonormal pada R3. Ya. Nah, sekarang yang pertama kita cek dulu, apakah kalau dia basis berarti dia harus bebas linear kan? Kita cek dulu bebas linearnya, berarti kita punya periksa dulu bebas linear vektor dalam U, berarti kita harus punya solusi trivial, karena harus sama dengan 0 ya. K1 kita kalikan U1, ditambah K2 kali U2, ditambah K3 kali U3 harus sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan menjadi matriks yang diperbesar dari setiap himpunan U1, U2, U3. Nah, setelah ini kita masukkan, ini adalah baris pertama untuk U1,
baris kedua untuk U2, dan baris ketiga untuk U3. Lakukan operasi barisan elementer, sehingga kita akan memperoleh hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi, hasil reduksi Gauss-Jordan-nya kita punya 1, 1, 1, merupakan diagonal utama. Sehingga nanti K1-nya sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 0. Di sini kan K1-nya sudah dapat, sama dengan 0. K2-nya di sini juga sudah dapat, sama dengan 0. K3-nya juga sama dengan 0. Nah, karena dia sama dengan 0, berarti kita sudah bisa tentukan bahwa penyelesaian ini memiliki solusi trivial. Tepat 1 ya, di sini. Nah, ini merupakan vektor di dalam U yang saling bebas linier. Jadi terbukti bahwa untuk vektor-vektor di dalam U-nya adalah bebas linier. Nah, sekarang kita buktikan juga. Kita tunjukkan bahwa ada sembarang vektor V, di dalamnya ada A, B, C. Kita rentangkan oleh U. Syaratnya basis kan ada bebas linier sama rentang. Jadi kita bisa rentangkan. Oke, kita ganti hasilnya tadi. Untuk hasil dari 0 itu kita ganti jadi A, B, C. Karena kan kita tidak tahu nilainya berapa. Sehingga untuk baris pertama dari U1 sama dengan A, baris U2 sama dengan B, baris U3 sama dengan C. Nah, ini kita lakukan operasi barisan elementer, sehingga kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Maka di sini K1-nya nanti sudah bisa Anda lihat. Ini bisa Anda nolkan ya. Ini bisa Anda nolkan, sehingga nanti K1-nya peroleh nanti hasilnya, K2-nya nanti sudah memperoleh hasil ini, K3-nya ini juga sudah diperoleh hasil, sehingga kalau K1, K2, K3-nya sudah ada, berarti ini menunjukkan U-nya merentang di ruang vektor V, karena U-nya bebas linier dan merentang V, maka B-nya adalah basis. Jadi dari poin 1 dan poin 2, karena dua-duanya sudah terbukti bebas linier dan merentang, maka B-nya adalah basis pada ruang R3. Sangat mudah ya. Terus, yang poin ketiganya apa? Kita akan melihat bahwa UI, UJ-nya harus sama dengan 0. Syaratnya I-nya tidak boleh sama dengan J. Dan kita juga harus buktikan apakah panjang dari UI-nya sama dengan 1. Nah, yang pertama kita kalikan dulu kan, U1, U2. Kita kalikan. Hasilnya kita peroleh 0. Gitu ya. Ini kali ini ditambah, ini kali ini ditambah, ini kali ini. Jadi 2/3 dikalikan 2/3 sama dengan 4/9. Ditambah dengan min 2/3 kali 1/3 sama dengan min 2/9. Ditambah dengan 1/3 dikali min 2/3 sama dengan min 2/9. Ini hasilnya apa? Sama dengan 0. Nah, perkalian U1, U3 juga itu menghasilkan 0. U2, U3 itu juga menghasilkan 0. Sehingga kita bisa cari panjang dari U1-nya. U1 ya, ini berarti. Panjang U1 berarti kita punya 2/3 kuadrat ditambah dengan min 2/3 kuadrat ditambah dengan 1/3 kuadrat. Sehingga kita menghasilkan akar dari 9/9 sama dengan 1. Akar 1 ya 1. Nah, untuk panjang dari U2-nya juga sama. Kita peroleh panjang U2-nya juga sama. Kita peroleh sama dengan 1. Dan U3 juga sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah bisa menunjukkan bahwa UI, UJ-nya itu sama dengan 0. Ya, ini UI, UJ-nya sama dengan 0 ketiga-tiganya. Dan panjang untuk U1 sampai dengan U3 juga sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa U-nya merupakan basis ortonormal pada ruang R3. Gitu ya. Jadi pembuktian ortonormal ini Anda hanya membuktikan bahwa
UI UJ-nya sama dengan 0, dan panjang UI sampai dengan N-nya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk ke proses Gram-Schmidt untuk basis ortogonal dan ortonormal. Untuk proses Gram-Schmidt ini, jadi kalau misalkan ada setiap ruang hasil kali dalam tak 0, ya, berdimensi sehingga mempunyai basis ortonormal. Kita jika ada V sembarang ruang hasil kali dalam tak 0 berdimensi terhingga dan ada suatu S yang merupakan himpunan dari U1 sampai dengan UN, juga sembarang basis untuk V. Untuk membentuk basis-basis ortogonal pada V1 sampai dengan Vn, untuk V, kita bisa lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita tetapkan dulu V1-nya sama dengan U1. Ya. Terus, untuk yang kedua, V2-nya itu merupakan pengurangan dari U2 dikurang proyeksi W1 U2. Yang W1 ini direntangkan oleh V1. Sedangkan kalau W2 berarti direntangkan oleh V1 dan V2. Gitu ya. Jadi nanti kita punya V2 itu sama dengan U2 dikurang U2 V1, ini dikalikan berarti diperpanjang dari vektor V1 kuadrat dikali V1. Ini proyeksi W1 ke U2. Nah, sedangkan untuk V3, ini kita punya U3 dikurang proyeksi W2 U3 sama dengan U2. Maaf, ini U3 ya harusnya ya. Jadi ini kita jumlahkan. Ini U2 dikurang dengan U3 V2 per V2 kuadrat dikalikan dengan V2. Ini kita kurangkan lagi dari proyeksi yang kedua. Kita punya U3 V1 per V2 panjang V2 kuadrat kalikan dengan V1. Karena dia direntangkan oleh V1 dan V2. Sehingga U3-nya harus dikalikan dengan V2, baru dikurangkan nanti U3 dikalikan dengan V1. Dikali dengan V1 lagi. Nah, sampai dengan seterusnya. Nanti kalau ada V3, berarti nanti ada U2 kalikan ini V4 ya. Maaf, kalau ada V4, berarti U2 dikurangi dengan V4 kalikan dengan V3. Terus nanti ada U3, U4 dikurangi dengan V2 dikali V2, dikurang lagi dengan U3, U4, V1, gitu ya, sampai dengan seterusnya. Nah, kalau untuk ada N-nya berapapun, di sini, ini rumus yang digunakan. Oke, bila kita punya Q1 sampai dengan Qn, basis ortonormalnya untuk V, maka Q1 itu merupakan V1 per panjang V1 sampai dengan Qn yang sama dengan Vn per panjang Vn. Nah, atau kita bisa langsung melalui proses Gram-Schmidt yang kita tetapkan dulu Q1-nya U per panjang U1, yang keduanya Q2 U2 dikurang U2 Q1 kali Q1 per panjang dari U2 dikurang U2 Q1 kali Q1. Untuk mencari Q3-nya juga seperti ini. Sampai dengan kalau mau mencari N, Qn-nya adalah seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kita masuk ke contoh biar lebih paham. Jika ada suatu S yang merupakan himpunan U1 sampai dengan UN, itu merupakan basis pada ruang R3 dengan U1-nya sama dengan 1, 1, 1, U2-nya min 1, 1, 0, dan U3-nya 1, 2, 1 yang melalui proses Gram-Schmidt.
Ubahlah basis-basis tersebut menjadi basis ortogonal dan ortonormal. Berarti ada dua ya pekerjaan kita, mengubahnya menjadi basis ortogonal dan mengubahnya menjadi basis ortonormal. Nah, yang pertama, kita misalkan dulu S pangkat 1, gitu ya, sama dengan himpunan dari V1 sampai dengan Fn, yang merupakan basis ortogonal pada ruang R3, bisa kita peroleh melalui yang pertama, menggunakan cara yang ini ya, langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Jadi misalkan ada V1-nya sama dengan U1, berarti kita punya 1, 1, 1 ya. Nah, dari ini, selanjutnya kita ambil V2 yang sama dengan U2 dikurang U2V1 diperpanjang dari V1 kuadrat dikali V1. U2-nya kita masukkan U2 min 1, 1, 0 dikurangi dengan 0/3 dikalikan dengan panjang ini ya, 1, 1, 1 dari ini vektornya sama dengan min 1, 1, 0. Ini dari mana? Ini dari ini U2 kali V1 ya. V1-nya kan ini sama dengan ini. Berarti U2-nya min 1 nanti kan. Nanti dikalikan saja sehingga peroleh hasilnya 0. Berarti min 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 gitu ya. Dibagi dengan V1 panjang dari V1 kuadrat. Ini V1 ini kalau kita kuadratkan berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan 3. Berarti 0/3 dikalikan dengan vektor V1. Kita tulis lagi 1, 1, 1 ini. Sama dengan, ini bisa kita kalikan. Ini kan berarti 0, berarti hasil yang kita peroleh adalah untuk V2 adalah min 1, 1, 0. Nah, untuk yang ketiga, kita punya vektor V3. Itu sama dengan U3 dikurang proyeksi dari W2 ke U3, gitu ya. Nah, sekarang kita berarti punya U3 dikurang U3V2 per panjang V2 kuadrat dikali V2 dikurang U3V1 per panjang V1 kuadrat kali V1. Nah, U3-nya kita tulis adalah ini 121. 121. Sedangkan untuk U3 kali V2 berarti ini 1 dikali min 1, min 1 ditambah dengan 2 dikali 1, 2 ya, ditambah dengan 1 kali 0, 0. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk panjang V2 kuadrat, kita punya panjang V2 kuadrat ini berarti akar dari 1 min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 ya. Itu adalah 2. Akar 2 dikuadratkan menjadi 2. V2-nya kita tulis kembali min 1, 1, 0. Nah, kita kurangkan lagi untuk U3 dikali V1. U3-nya kan ini. V1-nya adalah ini. Kita kalikan. Berarti untuk U3 kali V1, 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. Sehingga kita punya, ini kuadrat semua ya. Kita punya nanti 4 hasilnya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk yang V1, panjang V1 kuadrat, itu kita punya ini ya, V1 kuadrat, ini kan berarti kita punya akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat berarti sama dengan 3. Kalikan dengan vektor V1, 1, 1, 1. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah seperti ini. Kita peroleh hasilnya seperti ini. Kita sederhanakan menjadi 1/6 kalikan dengan 1, 1 min 2. Jadi basis ortogonal dari S pada ruang R3-nya adalah ini. Ya, ada V1, V2,
V3. Nah, sekarang kita untuk menentukan basis ortonormal. Setelah kita tahu basis ortogonalnya, bisa kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama, kita membagi basis-basis ortogonal dengan normanya, sehingga kita peroleh Q1-nya sama dengan V1 per panjang V1 sama dengan, ini norma ya, bisa disebut juga dengan norma. Berarti kita punya V1-nya adalah 111 dibagi dengan panjangnya atau normanya akar 3. Berarti kita punya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Kalau untuk Q2, V2-nya dibagi dengan panjang V2. Sehingga kita peroleh ini. Lalu Q3 kita peroleh dari P3 per panjang V3. Sehingga kita peroleh 1 per 6, 1 per 6 min 2 per akar 6. 1 per akar 6 ya, maaf. 1 per akar 6, 1 per akar 6, min 2 per akar 6. Nah, kalau kita mau langsung melalui proses Gram-Schmidt untuk menentukan ortonormal, bisa kita lakukan juga. Kita tetapkan dulu Q1-nya adalah U1 per panjang U1 sama dengan ini. Hasilnya juga akan sama. Hasilnya juga akan sama seperti ini. Nah, untuk U2, melalui proses Gram-Schmidt, kita bisa menggunakan U2 dikurang U2 Q1 kali Q1 dibagi dengan panjang dari U2 dikurang U2 Q1 kali Q1. Nah, U2-nya kita masukkan U2, terus kita ini U2 kali Q1 berarti U2-nya adalah ini, Q1-nya adalah ini. Tinggal dikalikan lalu dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Terus kita kalikan dengan Q1. Panjang dari Q1 ini kita tulis di sini. Untuk maaf, bukan panjang, tapi vektor dari Q1 kita tulis di sini kembali. Mau dijadikan untuk ruang kolom juga boleh. Dibagi dengan panjang dari yang ini semuanya. Jadi sama dengan min 110 per akar 2. Kenapa? 0 dikalikan ke dalam sini adalah 0, sehingga kita peroleh hasilnya min 110 dibagi dengan ini semuanya adalah akar 2 sama dengan min 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0. Mau dijadikan vektor kolom juga boleh. Untuk Q3-nya juga sama rumusnya, seperti ini. Nanti kita bisa peroleh hasilnya adalah 1 per akar 6, 1 per akar 6, min 2 per akar 6. Jadi hasilnya akan sama dengan ini, Q1 yang ini, membagi basisnya dengan normanya sendiri, akan sama dengan proses Gram-Schmidt. Jadi kalau kedua-duanya sama berarti terbukti benar. Oke, cukup sampai di situ penjelasan materi kita. Di sini ada tugas, satu tugas, diberikan V itu sama dengan ruang R3 dengan hasil kali dalam Euclid. Terapkan algoritma Gram-Schmidt. Jadi, Ibu minta tolong gunakan Gram-Schmidt untuk mengortogonalkan basis. Ini ada himpunan dari 1, min 11, 101, 112. Nah, ini tolong dinormalisasikan vektor-vektor basis ortogonalnya yang diperoleh menjadi sebuah basis ortonormal. Jadi, inti dari tugas ini adalah mengubah basis ortogonal menjadi basis ortonormal melalui proses Gram-Schmidt. Gitu. Oke. Demikian pertemuan perkuliahan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.